Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier. Namun, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linier. Misalnya, uji multikolinearitas. Nah, uji ini tidak dilakukan pada analisis regresi linier sederhana. Tujuan dari uji asumsi klasik sendiri adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Perlu diketahui juga, terdapat kemungkinan data aktual tidak memenuhi semua asumsi klasik itu. Nah, perbaikan yang dapat dilakukan adalah pengecekan kembali data outlier ataupun rekolektor data. Uji asumsi klasik terdapat 5, yaitu yang pertama ada uji normalitas, ada uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, yang kelima adalah uji linearitas. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Menurut Ghazali, uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Nah, pada uji regresi linear berganda, uji normalitas dapat dilakukan pada data dependen atau residual pada regresi. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Nah, uji normalitas ini dapat dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov, life force, atau Shapiro-Wilk. Jadi uji normalitas ini bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi hanya pada nilai residualnya saja. Pengertian normal secara sederhana dapat dianalogikan sebuah kelas. Misalnya dalam kelas siswa yang bolos sekali dan pandai sekali jumlahnya hanya sedikit, dan sebagian besar berada pada kategori sedang atau rata-rata. Nah, kelas itu dapat disebut sebagai kelas normal. Namun, jika terdapat suatu kelas tetapi siswanya ini bodoh semua, maka kelas tersebut tidak normal. Atau sebaliknya, suatu kelas yang memiliki banyak siswa yang sangat pandai, maka kelas tersebut juga bisa dikatakan tidak normal atau bisa disebut sebagai kelas unggulan, seperti itu. Tetapi jika hasil uji jauh dari nilai normal, kita dapat melakukan beberapa langkah, yaitu melakukan transformasi data, melakukan trimming data outliers, atau dapat juga menambah data observasi. Untuk selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, menurut Ghazali, pada pengujian multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor atau VIV. Nah, terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Yang pertama, mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, menambah jumlah observasi. Dan yang ketiga, mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat, atau bentuk first difference delta. Nah, untuk selanjutnya, yang ketiga ada uji heterokedastisitas. Heterokedastisitas adalah suatu kondisi di mana variabel gangguan tidak memiliki varian yang konstan atau sama. Heterokedastisitas terjadi bila nilai varian dari variabel tergantung meningkat akibat dari meningkatnya varian variabel penjelas. Nah, cara mendeteksi heterokedastisitas ada metode Gleicher dan juga scatterplot. Untuk alternatif jika kita mengalami masalah heterokedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif, atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heterokedastisitas.
Kemudian yang keempat ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Cara mendeteksi autokorelasi ada dua cara, yaitu uji Durbin-Watson dan juga uji Rantes. Secara sederhana, bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah bulan Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Januari. Berarti terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut. Nah, beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data, atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum. Oke, untuk yang kelima ada uji linearitas. Nah, uji linearitas ini dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Model yang dibentuk dalam regresi linear harus berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Nah, tes linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, tes Ramsey, atau tes pengalil Lagrange. Oke, sekian penjelasan mengenai uji asumsi klasik dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.